Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok nggak ada yang jawab yang belakang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang cewek nggak jawab? Hah? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku di belakang ada siapa aja nih? Ada Romi. Susu teh. Hah? Ada susu tuh. Susu naon? Kami tadi teh atuh. Aya. Nah, Itu air aja yang putih. Nah, ini mah kalau si maksudnya enggak apa-apa. apa artinya? Nah, ini kita baru keluar dari rumah sakit jiwa. Ya susu nanti beli. Nanti beli jang. Nak beli di mana? Di Peres nggak bisa aku susunya. Nah ini kita baru keluar dari rumah sakit jiwa. Kita lihat, kita kira udah membaik ya, tapi ternyata belum membaik sih. Itu masih Aku perang sama juri, kalian ngapain? tuh kan. Liar, aing Kunaon liar. perang yang juri gue ke teh, nanti sampai gue jadi itu teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saha nu jurikna Teh iya jenggot tak. Hah? Nah, impian. impian naon? Nah impian ada seseorang yang udah apa? Ngandung dimakan tuh kandungannya sama jenglot. Makanya saya juga Asik pulang acuh ya? keliling, saya ngejagain Indonesia sambil baca Al-Quran, baca apa. Iya, ngedoain Indonesia gitu, Mm-mm. biar Persib juara. Belum membaik. Ya, Tapi nanti alhamdulillah. dilihat aja kan ada obatnya, hasil medisnya tetap sama, dua-duanya skizofrenia. Terus nanti biar dilihat perkembangannya sama pengasuh. Kalau belum membaik, nantinya akan kita bawa ke rumah sakit jiwa lagi sampai kondisinya benar-benar jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semoga aja Romi sama Ajeng ya, Ajeng ini bisa kooperatif ada di yayasan gitu, jadi bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di yayasan. Kesini kan. Karena di yayasan kita lagi lumayan banyak orangnya. Kalau masih belum stabil, nanti takutnya kasihan sama pasien yang lain. Jadi kalau emang belum stabil, nantinya kita lihat 1-2 hari akan dimasukkan kembali ke rumah sakit jiwa ya. Ini kan yang di Jaktim, nanti akan kita lihat di daerah Jakarta Barat. Ya, kan ada 2 tuh RSJ. Yang satu Jaktim, satu Jakbar. Romi, Apa? gimana kabarnya? Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah baik. Iya. 1 tambah 1 sabaraha? 2. Hah? 2. 2 tambah 5? 5. 7. Oh iya, oke. Hari ini hari apa? Hari Senin apa hari Minggu gitu? Hari? Minggu. Hari? Hari Senin. Iya gitu? Iya. Iya. Hari Selasa ya? Gak tahu. Hari Selasa. Rasa. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Romi, hafalan naon Hafal. bisa kayak kia? Itu ada yang ngasih apa? Hafalan aljabar itu. Aljabar. Iya. Kayak gimana aljabar? Aljabar aja. Gimana? Sirul Maghribi, bukan Sirul Maghribi, Sirul Jabar. Allahumma sahili apa gitu. Tapi saya mah udah lupain dari dulu juga. Lupa naon? Iya lupain itu Sirul Jabar mah. Amalan-amalan gitu. Iya. Supaya cepat kaya. Iya. Hah? Iya. Terus supaya dapat jodoh. Tapi ya sama saya mah di itu apa? Itu aja. Masa No? sholawat aja sama baca Al-Quran di rumah. Masih suka itu nggak ada bisikan-bisikan? Loh ya kalau itu Apa? bukan ada bisikan-bisikan. Bisikan naon? Bisik-bisik kayak- tetangga. Enggak lah, enggak sampai gitu kita. Hah? Enggak. Nggak gimana? Ada itu, ada apa?
kayak yang orang tinggi badannya sampai 16 meter. Di situ saya apa kayak yang gimana, kayak yang bodoh, tolol dan gimana. Tapi saya suka gitu. Kalau misalkan saya barang Al-Quran sama sarung, koko sama peci gitu. Kalau nggak pakai kopiah itu rasanya apa? Kayak linglung. Sama itu teh, sama saya pernah makan makan apa? Makanan orok. Makan orok. Kayak iya. Bukan itu teh sepat atau apa di dalam itu, di dalam sumur bapak ayah. Kalian pacaran? Yes. Kenapa kamu? Ini Indonesia. Hah? Jangan pegang bagong, pemali. Kasar. Iya, kasar ya. Sesuai. David Villa mana? David Villa gua ngepel. Nah, jadi gini guys. Aku mau jelasin terkait kemarin itu aku bawa ODGJ 3. Yang pertama Romi, kedua Jeng, ketiga itu Atep. Nah, kemarin itu pada saat kita pengambilan gambar, kita kan emang diminta sama Bu Kader untuk mengobati, dan kita udah jelaskan bahwa kita ini namanya bikin video untuk transparansi dinas sosial. Siapa orang yang kita bawa, kita obatin itu bisa dilihat di YouTube kita secara transparan. Yang kedua, kita di sini mengedukasi bahwa kita nih di sini bisa membantu orang, bisa berbuat kebaikan dalam bentuk apapun. Termasuk kita membantu ODGJ gitu. Mau ada keluarganya, mau terlantar, mau apapun, selama kita bisa, ya kita akan lakuin yang terbaik. Jadi kalau misalnya dibilang hanya konten doang, cari duit, kalian pikir kita ini yayasan itu tidak dibantu sama dinas sosial? Nggak ada bantuan mulai dari sembako atau biaya-biaya lain, itu nggak ada. Itu pure dari pribadi pendapatan saya. Kita nggak ada namanya donatur tetap ya. Jadi kalau ada yang mau ngasih, alhamdulillah, nggak ada ya sudah gitu. Jadi kalau misalnya ditanya uangnya dari mana, penghasilan dari YouTube. Jadi YouTube yang memenuhi semua kebutuhan mulai dari pembiayaan makan, kesehatan yang tidak memiliki BPJS, termasuk Pak Atep saya biayain pribadi. Terus anak-anak asuh semuanya gitu. Jadi kalau emang dari awal tidak mau, harusnya pada saat sebelum diantarkan ya Mbak, ini udah kita bawa, adiknya udah kita jelasin gini-gini, oke. Ternyata tiba-tiba kita baru sampai apartemen jam berapa ya? Jam 11 malam mungkin ya. Iya kan jam 11 ya? Tiba-tiba keluarga katanya tidak bersedia. Ya tidak bersedia, dan artinya minta Pak Atep itu dipulangkan. Lah dikata Bandung itu deket, kayak kita mau ke ke pasar jalan kaki. Bandung tuh jauh Pak, dari Tangerang tuh bisa 3 jam setengah. Belum, kan nanya nggak ada tadi. Jadi sekarang gimana, mau Oh ujiin jadi ini nggak? kan nanti teh di-upload gitu, dikontenin. Iya semuanya sama. Sama. Kalau nggak bisa dikontenin gimana? Emang harus dikontenin gitu. Oh karena kita bentuk edukasi, karena kita transparan juga di dinas sosial. Karena nanti setelah dibawa ke rumah sakit, dibawa ke yayasan kita dan terdaftar juga. Nanti ditanya kronologinya juga seperti apa. Oh enggak, gratis Bu, saya nggak ada. Iya maksudnya tuh orang tua saya mah pengennya tuh ya diobatin aja gitu, nggak dikontenin. Terutama saya sebagai adiknya gitu. Bentuk transparansi. Itu konten. Iya tahu. Iya bukan, maksudnya tuh bukan gimana ya. Soalnya ini kan tiba-tiba pasti kan kesini bakal viral gitu. Nanti dampaknya kesini. Kalau saya nggak butuh viral juga, yang penting ada transparansi video aja, karena ini bentuk edukasi juga. Kalau teteh ngizinin sama kakak di bawah, kalau nggak diizinin Nggak apa-apa, iya. Nanti Soalnya saya kan
gimana maksudnya tuh kayak tiba-tiba gitu. Emang gak niat Emang kesini? nggak di sini kan Abi. Bisa bantu Kan Abi ini. nu viral mah teh. Abi nu viral mah di nu TikTok Abi Minta Abi oge minta niat nu viral. tolong. Terus tadi ibu ini Ibu kade ngasih tahu Di kan sini yang juga ada ada. anaknya si ibu gitu. Di gitu sini aja sakit. sekalian sok Ya saya bilang sama si Eneng, kan mumpung mobil juga masih muat gitu kita mau ke rumah sakit jiwa Kalau juga nggak sekali ngizinin juga nggak apa-apa iya Maksa ada teh nanti juga. Is pada kali itu. cuman kasihan Abi, aja kan Abi kan si teteh emang ngajak ke Abi. Abi tuh sebulan yang lalu dihubungi sama gurunya teh tapi baru sekarang sini. gitu Ya udah atuh teh. Dia tuh Makasih udah mau peduli gitu sama kakak saya. Ya mudah-mudahan ada ininya, ada dampaknya gitu. amin amin Ya udah atuh teh. Dia tuh Makasih udah mau peduli gitu sama kakak saya. Ya mudah-mudahan ada ininya, ada dampaknya gitu. amin amin jadi tolong hargain kita ketika kita mau ngebantu orang harusnya dari awal saya nggak setuju nih ini di videoin nggak usah dibawa harusnya kan gitu lebih tegas bener nggak kok ini kita dibawa malah kita dipermasalahkan gitu itu aneh ya padahal kita ngebantu ini semua gratis loh nggak ada kita minta bayarin bulanan atau untuk makannya untuk kesehatan transportasi bensin nggak ada ya jadi tapi tolong juga kayak kita gini yang namanya kita niat baik ya dihargai jangan udah kita mau niat bantu malah seperti ini kan jadi kita ngerasa kayak loh kok jadi kayak gini kok jadi seperti ini endingnya gitu maksudnya kita mah ya kita udah lumayan sering kok kalau misalnya ada ODGJ daerah Serang lumayan jauh ya dari tempat kita itu bisa 3 jaman karena dia pelosok nah ada ODGJ nih 1 terus ada yang lapor misalnya tetangganya bilang Teh Novi tolong dibantu dong itu tetangga saya ada lah kita mikir ya selama mobil kita muat kita ngerasa mampu bisa ngobatin ya kenapa enggak gitu kan sekalian jalan niat baik ini sekalian jalan supaya banyak orang yang terbantu akan adanya yayasan kami gitu kalau mobil kita luas sampai 11 orang 12 orang masuk kita bawa semua satu kampung ya jadi ya tolong kita udah cancel itu ada 1 orang di daerah sana karena mobil kita full kan ODGJ 3 sama Pak Atep kan kita udah empet-empetan gitu ya kayak gitu kayak apa ya kayak bingung aja kenapa bisa kayak gitu terjadi ya tapi nggak masalah Pak Atep sekarang sudah diobati di rumah sakit jiwa tapi belum keluar dari RSJ kemungkinan belum stabil kondisi mentalnya tapi yang jelas kita sudah masukkan ke rumah sakit jiwa dan nantinya akan kita follow up kembali keadaannya seperti apa tapi kalau untuk Romi sama Ajeng kondisinya belum membaik karena ODGJ yang lain pun nggak cuma 1 kali ya dibawa langsung baik ada yang 1 kali langsung membaik tapi ada yang harus berkali-kali dulu baru membaik contoh Desi aku udah hopeless banget ya untuk ngobatin dia itu dia sudah kurang lebih 5-6 kali keadaannya baru membaik seperti sekarang makanya kita mau pulangkan keadaan dia udah sehat banget saya kemarin ngobrol aja udah 180 derajat dia sembuh total dia berubah gitu bahkan dia sampai ngomong dia nangis malu untuk nginget masa lalunya yang kemarin gitu karena kondisi mentalnya nggak stabil dan lain-lain semoga juga ya bisa terinspirasi atas apa yang kita lakukan makanya kita bikin video ini gitu jadi jangan pernah malu kalau ada keluarganya sakit ODGJ itu juga bukan kemauan dia ya dia juga maunya sembuh kita sebagai orang yang di sekelilingnya keluarganya atau mungkin saudaranya ya tetangganya harusnya support gitu loh jangan dianggap bahwa mereka itu ada aib malu-maluin itu nggak ada gitu dengan adanya kami dinas sosial peran pemerintah peran aparat setempat itu membantu dan keluarga juga harusnya membantu support system jadi kita bersinergi bareng-bareng untuk membantu ODGJ bisa sembuh dan pulih jadi ya itu aja sih kalau dari aku Romi Iya. Bisa ngaji tuh
Bisa alhamdulillah. Coba ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Paling sedikit-sedikit sayang, tapi cita-cita saya itu mau tarar Al-Quran, cuman dinanti-nantiin aja. Kenapa? Gak tahu, susah nih dulu. Susah. Mau bener itu. Kalau Ajeng gimana Ajeng? Bisa. Gak bisa? Nggak. Emang Ajeng kenapa sih bisa kayak gini? Teboga temen apa? Oh, teboga babaturan. Hah? Tuh, Jeng. Teboga babaturan. Hah? Jeng. Coba kamu tanyain. Jeng. Kalau Al-Quran Kunaon nah aja kunaon Ajeng. jujur, boleh bohong kalau bohong. Masuk neraka. Neraka. Ada nggak? Iya, Ajeng belum ya? Oh gitu? Teriak-teriak apa? Dilihat aja dulu kalau emang belum membaik. Bawa lagi ya Mbak? Info Roviko nanti dilihat perkembangannya. Kalau emang ada yang kayak abnormal, ngomong sendiri lagi dan lain-lain, itu videoin aja ya. Supaya kita ada bukti bahwa sama dokter ini belum stabil nih gimana gitu. Ya. Oke, nah ini kita arah pulang dan biar nanti di yayasan biar tenang, kita lihat dulu tidurnya gimana hari pertama nih dia di yayasan. Nanti hari kedua, hari ketiga kalau belum baik kita bawa lagi ya. Doain aja ya, semoga ini Romi dan juga Ajeng kondisinya jauh lebih baik. Jadi saya pun pada saat ngulangin kalau kondisinya udah sehat, udah sembuh, jadi seneng ya. Kayak Desi udah membaik, Ripin udah membaik ya, walaupun dia sekarang udah nggak mau konten, udah nggak mau bikin video, males, tapi saya seneng dia udah nggak ada bisikan-bisikan, udah nggak ada namanya apa kepala gitu. Tapi kita karena emang kita niatnya mau operasi, kemarin dia nggak mau operasi, ya udah nggak apa-apa, itu keputusan dia karena keluarganya udah ngomong juga sama Rifin, tapi Rifinnya tetap kekeh nggak mau dioperasi. Yang penting kita sudah bantu berusaha mengobati kondisi mentalnya dia ya. Nanti kita pulangkan ke Palembang, jadi semoga doain satu persatu yang sudah sembuh kita pulangin bisa sehat, pulih kembali seperti sedia kala bersama keluarganya kumpul dan tidak kumat lagi ya. Karena sayang banget kalau kita udah berusaha tapi ternyata tidak ada support system dari keluarga, itu bisa kumat lagi kapanpun itu dan jadinya usaha kita kayak sia-sia gitu ya. Ya udah, oke, itu aja ya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.